Guys, ngobrol lagi dengan Coach Yeyen di lapangan bola AS Siop. Ini ada anak-anak SMP lagi menimba ilmu lah dalam program GSI yang salah satunya dipimpin oleh Coach Yeyen. Kita nanya-nanya, Coach, GSI itu apa sih? GSI itu kepanjangannya Galah Siswa Indonesia. Itu adalah ajang kompetisi antar SMP, kurang lebih under 13 tahun anak-anak SMP yang memperkasai adalah Kemendikbud-Dikti. Nah, karena ini bicara sepak bola, maka pelaksana teknisnya adalah PSSI. Jadi Kemendikbud-Dikti bekerja sama dengan PSSI. Berarti ada dua pihak yang terlibat dalam satu program yang sama. Dan siapa saja pesertanya? Pesertanya adalah pemain-pemain dari sekolah yang ini adalah tahun keempat GSI. Tahun pertama dan kedua itu dilakukan kompetisi normal dari kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, baru tingkat nasional di 2 tahun pertama. Di saat pandemi tahun lalu dan tahun ini, kita memutusnya tidak melakukan kompetisi di level daerah. Kita hanya membuat panduan video, para pemain mengunggah videonya ke website Kemendikbud-Dikti. Kemudian video itu yang kita seleksi. Tapi video sebelum mereka mengirimkan video, kita mengirimkan video panduan. Passing seperti ini lakukan berapa kali, dribbling seperti ini lakukan berapa kali, running with the ball, kemudian kalau untuk penjaga gawang dia catching, menangkap bola, kemudian dia distribusi bola. Jadi ada 4 poin yang kita kasih dalam bentuk video juga, sehingga mereka melihat kemudian melakukannya, dan melakukannya tidak harus di lapangan yang sepak bola yang besar. Mereka bisa melakukan di taman, di halaman, atau di tempat kosong yang mereka bisa melakukan dengan lapangan yang sangat simpel dan sederhana. Berarti ada ukuran yang jelas ya, panduannya adalah ini sehingga diukur oleh ini. Jadi masing-masing nggak capek juga. Betul. menilai masing-masing bikin video. Betul. Jadi pandemi tidak menghalangi menyeleksi anak-anak ini dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian di level nasional barulah kita panggil pemain terbaik itu ke nasional dengan 2 tahapan. Pertama, mereka melakukan latihan dulu 1 minggu, dilatih oleh pelatih-pelatih berlisensi dan mantan pemain tim nasional. Ada Firman Utina, Budi Sudarsono, Isnan Ali, dan sempat juga Imran Namarudi. Kemudian di minggu kedua kita bikinkan turnamen internal di antara mereka. Jadi mereka datang ke sini, kemudian sudah dibagi dalam beberapa grup, sehingga grup itu tahun lalu kita namakan grup itu burung yang ada di Indonesia, ada Garuda dan seterusnya. Tahun ini nama grupnya adalah tokoh pewayangan Arjuna dan seterusnya. Di dalam kelompok itu mereka dilatih 1 minggu, kemudian 1 minggu berikutnya mereka akan bertanding sesama kelompok itu, dan di akhirnya kita akan memilih 30 pemain terbaik menjadi perang bintang di ujung. Jadi pemain terbaik dari 6 tim tadi, 6 grup tadi kita pilih menjadi 30, menjadi 2 tim, itulah yang akan bertanding dalam fase perang bintang. Kemudian 30 nama itu menjadi salah satu panduan atau pemain yang akan dipanggil mengikuti seleksi tim nasional under 16 di masa depan. Oh, berarti ada korelasinya, ada keterkaitan program dari sini sehingga timnas tidak capek nyari-nyari pemain kemana-mana. Ini salah satu source buat membantu tim nasional mencari pemain melalui sekolah. Kan ada melalui sekolah sepak bola. Sekarang bekerja sama dengan Kemendikbud melalui sekolah. Ini mereka boleh ikut SSB juga atau di luar SSB yang ikut ini? Boleh bersama SSB, bahkan bukan hanya pemain yang kita panggil, pelatihnya juga, sehingga juga ada 2
hal yang dua sisi yang selalu kita lakukan adalah membina pemain, kemudian memperbaiki kualitas pelatihnya. Ya. Sehingga ketika mereka pulang dari camp yang kita buat ini, mereka akan menyebarkan hal positif yang mereka dapatkan selama di camp. Ya. Jadi tidak hanya pemain, pengasuhnya, pengelolanya, pelatihnya, pembinanya juga dapat ilmu ya. Betul. Dan ilmu itu bersertifikat loh, yang ngajar bukannya sembarang orang, tapi punya sertifikat pelatih ini A-Pro loh. Dan itu program sudah tahun keempat dan akan ini ya terus berkelanjutan ya. Ya. Kerjasama PSSI dan Dikti. Ya. Kemendikbud Dikti. Ya. Ada dengan Kemenpora, ada dengan. Nah ini baru program yang saling mendukung gitu. Nah kalau 30 pemain ini terpilih, akan ada pemusatan latihan lagi atau bagaimana? Ya, kalau tahun lalu 30 pemain itu langsung dipanggil oleh Coach Bima untuk mengikuti seleksi bersama pemain-pemain lain yang juga sudah terseleksi dari provinsi melalui Asprov. Terakhir ada 4 pemain dari 30 itu yang terpilih oleh Coach Bima. Cuman sayangnya AFF maupun AFC membatalkan kompetisi tahun ini sehingga tidak ada kelanjutan bersama tim. Jadi tahun lalu GSI sudah menghasilkan 4 masuk ke tim nasional U16 asuhan Coach Bima. Bukan soal target 4-nya tapi kontribusinya itu ya. Ada nggak target-target lain yang diberikan oleh PSSI atau oleh Kemendikbud Dikti? Harus begini loh GSI ini targetnya, ada nggak? Ya. Setiap program kegiatan yang akan dilakukan selalu Kemendikbud Dikti meminta saran dan masukan dari Departemen Teknik PSSI. Dalam hal ini di GSI ini brand ambassador yang kebetulan adalah Coach Indra sebagai Direktur Teknik PSSI. Indra Safri? Ya, Indra Safri. Sehingga kami dari Departemen Teknik selalu diajak berkomunikasi oleh Kemendikbud Dikti setiap akan menjalankan program GSI tahun ini seperti apa lebih baik dan tahun depan seperti apa yang kurang kita perbaiki, yang lebih sudah kita pertahankan, dan untuk mendapatkan yang terbaik dan membantu program Impres nomor 3 2019, maka Kemendikbud Dikti mendukung sepenuhnya untuk mendapatkan pemain terbaik, membantu tim nasional dalam hal menjaring pemain tim nasional. Program ini terbuka nggak kalau misalkan ada perusahaan atau BUMN atau perusahaan asing mau bikin, ini kan program sebenarnya bagus ya. Terbuka nggak? Atau milik Dikti? Kalau ini adalah pembiayanya oleh APBN, maka tidak boleh ada sponsor, nanti double funding, ditangkap orang Kemendikbudnya, kok udah dibiayai negara ada sponsor lain. Maka kalau ada sponsor lain, mari bekerja sama dengan PSSI, kita bikinkan program yang sama atau mungkin program lain yang lebih baik atau lebih mengarah kepada tujuannya membantu tim nasional. Atau tingkatan usianya berbeda? Bisa. Ya. Jadi programnya berkesinambungan. Kalau ini kan SMP. Mungkin bisa bikin SMA. Ya. Kalau kita lihat usia tim nasional kan ada under 16, under 18, kan setelah itu senior, maka ada SMA-nya juga bisa dilakukan dengan sponsor lain. Atau kalian punya usulan bagaimana dengan guru-guru olahraga, bisa ada programnya, ini Coach ya? Ya. Yang penting tadi semua elemen itu bekerja sama, nggak harus saling jalan sendiri. Perintah presiden ini, tapi masing-masing jalan sendiri-sendiri ya, uangnya kepake, hasilnya nggak ada. Ya. Dan pelatihnya adalah guru-guru olahraga. Ya. Karena dia adalah yang melatih di sekolah. Yang ikut GSI ini, Galas Siswa Indonesia ini guru olahraga. Ya, ada asisten dari pelatih yang berlisensi tadi dan pelatih pemain timnas tadi. Ada masing-masing ada 4 asisten di setiap klub. Jadi semua daerah yang pemainnya terkirim, maka ada pelatih yang mengikuti pemain itu juga dari daerah. Kalau kita mundur lagi, jadi total ada berapa siswa yang ikut di GSI keempat ini? Saat ini ada kurang lebih 100 siswa dari 33 provinsi. Kemudian pelatihnya 4 kali 6 kurang
kurang lebih 30-an pelatih yang 4 untuk 6 kelompok tadi ya? 4-6 untuk 6 kelompok, kemudian itu semuanya adalah guru-guru olahraga. Terus mantan-mantan pemain dilibatkan Sebagai pelatih kepalanya yang melatih tim ini dan membawa tim ini di pertandingannya, sehingga ada transfer knowledge yang diberikan oleh pelatih atau mantan pemain timnas kepada guru-guru olahraga untuk melatih seperti apa layaknya melatih di daerah. Jadi kebayangkan guru olahraga itu melihat pemain-pemain, mantan pemain seperti Coach Yeyen, Firman, Ali, dulu yang ditonton di TV sama guru olahraga, sekarang bisa kerja bareng nih membangun sepak bola. Nah, anak-anak pun juga melihat ini tokoh-tokoh yang dulu didekatkan ke mereka, dihadirkan ke mereka. Jadi impian itu nggak sekedar sampai TV. Bayangin anak dari Papua, Kalimantan gitu melihat, kayaknya ada yang belum pernah ke Jakarta deh. Betul. Untuk ikut GSI ini anak-anak itu. Ya, bahkan karena faktor cuaca kita memilih lapangan yang harus sintetis supaya apapun musimnya bisa ya, dan ada pemain yang mungkin tidak pernah bermain di sintetis, kadang-kadang mengalami cedera atau lecet dan seterusnya, dan ini kembali kepada training hours, jam latihan mereka. Mungkin ada yang hanya berlatih seminggu sekali, ketika datang ke sini latihan tiap hari mereka mengalami kendala. Nah, ini harus diadaptasikan dan kita melihat mereka sebagai sebuah cikal bakal yang harus dipelihara. Gak gampang juga kan mengubah kebiasaan Ya. di daerah sekali seminggu, lapangan rumputnya biasa, tiba-tiba di sini setiap hari sama Ya. berapa hari coach mereka? 2 minggu. 2 minggu ke lapangan Ya, terus setiap dengan hari. sintetis. Ya, Ada lagi pelajaran di kelas, betul. mendapatkan materi yang di kelas itu membutuhkan effort. Kalau mereka mimpi menjadi pemain sepak bola harus jalanin ini. Ya, betul. Nah, semua anak loh bisa masuk dalam GSI, cuma 100 dari seluruh area Indonesia, seluruh provinsi kan disaring ya. Boleh mengirimkan videonya, diseleksi. Moga-moga tahun depan pandemi kelar bisa seleksinya seperti dulu lagi. Jadi kalau pandemi kelar harusnya antar kelurahan, kemudian SMP sekelurahan, SMP sekecamatan, juaranya kemudian SMP di kabupaten kota. Nah, kita berharap di kabupaten kota bukan SMP-nya yang keluar, tapi pemain terbaik kota Balikpapan, kemudian pemain terbaik provinsi Kalimantan Tengah yang ke nasional, sehingga tidak ada pemain terbaik yang tertinggal di daerah. Ya. Dan itu kerjasama dengan Asprof dan pelatih-pelatih Kepala Dinas Pendidikan setempat. Kolaborasi lah. Jadi jangan sampai kerja sendiri-sendiri, capek juga kan membangun sepak bola sendiri-sendiri udah susah. Kita ini luas sekali negara ini untuk kerja sendiri-sendiri. Kita kerjasama, jangan saling menghakimi, saling mendukung, memberikan masukan. Thank you coach, sukses acaranya di GSI. Semoga lancar, anak-anak bisa menerima ilmunya dengan banyak, nggak pakai cedera atau pakai menyerah di tengah jalan, karena memang berat mencapai impian itu, nggak mudah untuk menjadi pemain sepak bola nasional seperti Coach Yeyen Tumina dan kawan-kawan. Sampai ketemu ya di pembahasan buat IPS lainnya. Salam bola untuk kebaikan.